Selamat datang di Ale Football. Ale Football hadir menemani waktu terbaikmu dengan informasi sepak bola internasional pilihan. IPL musim 2023-2024 menyuguhkan genderang perang tim papan atas dalam persaingan meraih gelar juara. Para pemain pendatang baru mendapat pressure untuk bisa berperan sebagai penentu kemenangan demi kemenangan bagi timnya. Salah satu pemain yang paling ditunggu-tunggu aksinya adalah striker yang musim ini didaratkan oleh Erik ten Hag ke Old Trafford, ialah Rasmus Højlund. Manchester United dalam situasi urgent untuk menemukan performa terbaiknya. Dan Rasmus Højlund harus segera pasang badan demi menjawab tantangan tersebut. Rasmus Højlund, pemuda kelahiran Copenhagen 20 tahun lalu ini mulai menarik perhatian para pengamat sepak bola di Eropa tatkala pada Maret 2023 dalam pertandingan kualifikasi Euro 2024. Di mana pada laga debutnya bersama Denmark itu ia sukses membuat kejutan dengan menjaringkan 3 gol sekaligus ke gawang Finlandia. Hat-trick sensasional ini menggenapi rangkaian aksi cemerlangnya setahun belakangan. Berawal pada Januari 2022 ketika klub asal Austria, Sturm Graz, mengontraknya dari Copenhagen FC dengan nilai 1,5 juta pound. Hanya 6 bulan berkiprah di Liga Austria dengan torehan 9 gol dan 3 assist, ia mendapat peluang hijrah ke Italia setelah Atalanta menebusnya dengan harga 15 juta pound. Selama berseragam biru hitam ia membukukan 9 gol dan 4 assist dari 32 penampilannya. Dan selang setahun berikutnya, kini Højlund diboyong oleh Manchester United dengan bandrol sebesar 70 juta pound. Nah, seberapa menjanjikan penampilan Højlund bersama setan merah? Apakah skill set darah muda ini akan nyetel dengan taktik Erik ten Hag? Gianpiero Gasperini mengungkapkan bahwa Højlund merupakan striker yang memiliki determinasi tinggi serta kualitas teknik yang bagus. Ia memiliki kecepatan dan didukung dengan fisik yang ideal sehingga akan sangat mendukung peningkatan potensinya dari waktu ke waktu. Pernyataan dari sosok yang pernah melatih semasa di Atalanta itu memang jelas terlihat dari karakter bermain Højlund. Membahas karakter bermain si Viking muda ini, kesan pertama yang dapat kita tangkap bahwa ia adalah penyerang yang agresif. Agresivitas Højlund sangat berguna dalam pergerakan membuka ruang dengan memanfaatkan lebar lapangan di sepertiga akhir. Kakinya yang cepat dan fisiknya yang cukup gempal menjadi keunggulan individu yang cukup mencolok, sehingga ia tampak selalu percaya diri dalam melakukan duel 1 lawan 1 dengan bek lawan. Tatkala menerima umpan terobosan di sisi lapangan, ia dengan cepat melakukan scanning membaca ruang kosong di pertahanan lawan. Sebelum kemudian memutuskan untuk memperdaya bek lawan dan melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Pergerakan membuka ruang ini sangat efektif diterapkan saat tim dalam situasi counter attack. Dan ia sangat bagus dalam melakukan skema ini. Kaki terkuat Højlund adalah kaki kiri. Kejelian dalam melakukan scanning area membuatnya cepat dalam decision making untuk melakukan tembakan terukur ke arah gawang lawan. Yang menarik, tak jarang ia pun memaksakan melakukan tembakan menggunakan kaki kanan demi memaksimalkan peluang yang terancam kandas. Dan tatkala ia bergerak melebar ke sisi sebelah kanan untuk membuka ruang, ia akan menerima umpan terobosan sembari mendelay bola dan melakukan scanning untuk kemudian mengirim operan menyilang kepada pemain yang telah bersiap di second line. Peluang tembakan dari second line tak jarang membuahkan gol manis. Højlund memiliki naluri gol yang tajam. Apabila melihat dari skema serangan di mana ia melakukan positioning di area titik 12 dan sepersekian detik melakukan manuver di antara kepungan bek lawan dan merangsek datangnya umpan silang dengan liar dan berkelas di saat yang bersamaan. Kemampuan Højlund untuk bermanuver pada ruang yang sempit akan sangat menguntungkan bila mana tim tengah menemui kesulitan tatkala menghadapi lawan yang parkir bus alias menumpuk pemain di dalam kotak penalti.
Sebab tidak hanya sampai berhenti di situ saja, Højlund juga dikenal sangat cerdik untuk memanfaatkan peluang sekecil apapun, terutama ketika terjadi kemelut di depan gawang. Manchester United jelas butuh gaya bermain full determinasi semacam ini. Dari sekian banyak keunggulan individu yang dimiliki oleh Skandinavian ini, Ten Hag masih harus memberikan porsi lebih untuk memoles kekurangan Højlund dalam hal decision making. Ketika terjadi transisi dari fase bertahan ke fase menyerang, pengambilan keputusan yang tepat adalah kunci keberhasilan skema serangan cepat. Meski Højlund memiliki keistimewaan dalam aspek akselerasi, namun dari aspek pengambilan keputusan, apakah saat ia harus memberikan umpan asis atau saat ia harus mengeksekusi peluang di depan gawang, masih terkesan belum matang sehingga begitu mudah terbuang sia-sia. Ia membutuhkan jam terbang demi mengasah kekurangannya ini. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana head-to-head statistik permainan Højlund dengan beberapa striker tim papan atas IPL, antara lain Nicolas Jackson, Darwin Núñez, dan Erling Haaland. Data statistik masing-masing diambil berdasarkan persentil rank dalam kurun 1350 menit bermain. Yang pertama, perbandingan statistik antara Højlund dan Nicolas Jackson. Statistik menunjukkan bahwa dari aksi ofensif, di mana faktor sentuhan, percobaan dribble, dan penciptaan peluang Højlund lebih unggul. Kemudian pada faktor sentuhan dalam kotak penalti dan jumlah tembakan, Højlund pun masih lebih baik dibandingkan Jackson. Akan tetapi, meskipun sentuhan dalam kotak penalti dan tembakan tepat sasaran Jackson tertinggal, fakta yang menarik adalah angka konversi golnya justru lebih banyak dibandingkan Højlund, yakni 91 berbanding 83. Artinya, Højlund masih harus meningkatkan efektivitas golnya agar jauh lebih baik lagi. Sedangkan untuk faktor duel aerial maupun possession masih lebih baik dibandingkan Jackson. Yang kedua, perbandingan statistik antara Højlund dan Darwin Núñez. Persentil rank dari faktor-faktor ofensif maupun defensif rata-rata Núñez masih unggul daripada Højlund. Hanya dua faktor saja Højlund tampak lebih baik, yakni pada faktor sentuhan dan possession. Lalu yang ketiga, perbandingan statistik antara Højlund dan Haaland. Ternyata perbandingan data statistik dari keduanya sangatlah mencolok. Di mana dari faktor sentuhan, percobaan dribble dan penciptaan peluang dari seorang Haaland bisa dikatakan tidak mentereng dibandingkan catatan milik Højlund. Akan tetapi, yang mengagetkan adalah dari faktor sentuhan dalam kotak penalti, tembakan tepat sasaran, dan konversi golnya sangat tinggi. Bahkan kalau boleh dibilang nyaris sempurna. Perbedaan yang cukup kontras dari data statistik kedua pemain ini memang tidak dapat dilepaskan dari karakter permainan dari masing-masing individu. Nah, kembali pada urgensi kehadiran Højlund dalam starting 11 Manchester United. Pencapaian level baik dari aspek kebugaran maupun dari aspek permainan tim tentu saja membutuhkan waktu yang tidak singkat. Namun urgensi inilah yang wajib dijawab langsung oleh Højlund. Dan seberapa signifikan efek positif yang akan ia berikan kepada tim secara keseluruhan. Kiranya akan menjadi tipping point atau momentum titik balik penting bagi Manchester United sebagai bahan bakar untuk tetap menjadi tim penantang gelar juara IPL musim ini. Bagaimana tidak? Pola permainan yang masih belum solid sebagai sebuah tim. Di samping pressure yang diterima oleh para punggawa, terutama pemain yang telah didatangkan sejak musim lalu namun belum juga menunjukkan performa yang nyetel dengan atmosfer Premier League yang keras. Hingga kini masih menjadi ganjalan yang nyata dalam usaha meraih 3 poin di setiap pekannya. Dan kini Erik ten Hag harus memikul tanggung jawab lebih besar lagi untuk dapat mempersembahkan gelar juara seperti yang diharapkan oleh sang pemilik klub. Sang pelatih berkepala pelontos dalam mode siaga 4. Harus set bin gercep untuk mempercepat proses tercapainya level kebugaran dan level permainan Højlund yang terbaik. Bila tidak ingin tertinggal dari para penantang gelar juara yang lain.
Kemenangan di setiap pekan menjadi harga mati dalam kamus Ten Hag. Menang adalah harga mati, atau fans yang akan menghakimi. Menukil legenda para Skandinavian, akankah Rasmus Højlund mampu menjelma dewa Thor demi menjawab ekspektasi selangit para fans garis keras Manchester United? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar.